Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep penawaran dan analisanya. Pengertian penawaran. Penawaran dalam bahasa Inggris berarti supply. Dalam ilmu ekonomi adalah banyak barang atau jasa yang tersedia dan dapat diolah dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat selama periode waktu tertentu. B. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang tersedia yang ditawarkan. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang bagian C, yaitu macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu ini adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Contohnya, penawaran jeruk oleh Pak Heri. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif ini disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Contohnya seperti penawaran kolektif yang dilakukan oleh Pak Heri dan pedagang buah jeruk di pasar. Selanjutnya saya akan membahas materi keempat, yaitu fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran dituliskan sebagai berikut. QS sama dengan A plus B kali P, di mana QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan konstanta, B sama dengan gradien garis, P sama dengan harga barang. Yang kedua, rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu rumusnya P sama dengan Pi 1Q min Q1, P2 min P1 Q2 min Q1. Faktor penawaran. A. Harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual akan semakin turun. B. Harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, harga kopi meningkat, menyebabkan harga penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. C. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. D. Kemajuan teknologi. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan mudah produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ialah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya jumlah penawarannya mengalami peningkatan. Namun, ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, berarti telah terjadi penurunan penawaran barang. Untuk selanjutnya yaitu adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran teman-teman ada 5. Yang pertama itu adalah penawaran elastis, yang dimana nilai koefisien elastisitas penawarannya itu lebih dari 1.
Dan yang kedua yaitu adalah penawaran inelastisitas, yang dimana nilai koefisien elastisitas penawarannya berjumlah kurang dari 1. Dan yang ketiga yaitu adalah penawaran elastisitas uniter, yang dimana nilai koefisien elastisitas penawarannya berjumlah sama dengan 1. Dan yang keempat yaitu adalah penawaran elastisitas sempurna, yang dimana nilai koefisien elastisitas penawarannya berjumlah tidak terhingga. Dan yang terakhir yaitu adalah penawaran inelastisitas sempurna, yang dimana nilai koefisien elastisitas penawaran di sini